Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Novalia Fajri dengan NIM 210810102055. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tabungan emas dalam BSI Mobile. Baik, yang pertama di sini ada sejarah singkat mengenai Bank Syariah Indonesia, di mana PT Bank Syariah Indonesia (TBK) atau biasa disebut BSI yang secara resmi lahir pada 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriah. Presiden Joko Widodo secara langsung meresmikan bank syariah terbesar di Indonesia tersebut di Istana Negara. BSI merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRI Syariah (TBK), PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah. Melalui surat keputusan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK nomor 4/KDK nomor 03 tahun 2021 secara resmi mengeluarkan izin merger 3 usaha bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021. Selanjutnya, pada 1 Februari 2021, Presiden Joko Widodo meresmikan kehadiran BSI. Penggabungan ini menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah tersebut, sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, BSI didorong untuk dapat bersaing di tingkat global. Baik, berikut merupakan profil singkat dari Bank Syariah Indonesia. Nama perusahaan yaitu PT Bank Syariah Indonesia (TBK) atau biasa disebut BSI. Kemudian tanggal berdirinya yaitu pada tanggal 1 Februari tahun 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriah. Kemudian alamatnya di kantor pusat Gedung The Tower, Jalan Gatot Subroto nomor 27, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan dengan kode pos 12930. Nomor telepon yang dapat dihubungi yaitu 081584114040. Kemudian call center yaitu 14040. Kemudian total aset yang dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia yaitu sekitar 358 triliun. Kemudian merupakan komposisi pemegang saham BSI. Yang pertama ada PT Bank Mandiri Persero (TBK) sebesar 50,83%. Kedua yaitu PT Bank Negara Indonesia Persero (TBK) sebesar 24,85%. Kemudian yang ketiga PT Bank Rakyat Indonesia Persero (TBK) sebesar 17,25%. Sisanya adalah pemegang saham yang masing-masing di bawah 5%. Selanjutnya yaitu adalah penjelasan mengenai tabungan emas pada BSI Mobile, di mana banking BSI merupakan jasa perbankan yang dapat diakses oleh masyarakat apabila telah menjadi nasabah dari Bank Syariah Indonesia. BSI Mobile merupakan layanan yang memberikan solusi untuk kemudahan bertransaksi dalam 24 jam dengan menggunakan smartphone. Hanya melalui satu aplikasi, yaitu BSI Mobile, mampu memenuhi segala kebutuhan nasabah dan membuat segala menjadi seimbang antara finansial, spiritual, dan sosial. Fitur emas merupakan produk layanan digital yang disediakan Bank Syariah Indonesia, di mana saldo kepemilikan emas milik nasabah berupa gram emas yang disimpan melalui aplikasi mobile BSI. Nasabah yang ingin memiliki rekening emas terlebih dahulu harus memiliki rekening tabungan saldo rupiah yang terdaftar pada aplikasi mobile BSI. Pada fitur emas di aplikasi mobile BSI, nasabah dapat melakukan pembukaan rekening emas via aplikasi mobile BSI, transaksi beli, jual, transfer kepada sesama nasabah pemilik rekening emas, tarik fisik emas, gadai, dan penutupan rekening emas. Selain itu, nasabah dapat melihat seluruh aktivitas transaksi rekening emasnya pada menu histori transaksi. Pembukaan rekening emas menggunakan akad wadiah yat amanah, yaitu akad di mana penerima titipan atau bank menerima titipan emas dari pemberi titipan yaitu nasabah dan tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan barang atau objek yang dititipkan yaitu emas. Kemudian transaksi beli emas menggunakan akad al-ba'i, yaitu akad jual beli antara bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek yang dipertukarkan dengan selisih harga tertentu.
Selanjutnya yaitu transaksi transfer emas menggunakan akad wakalah bil ujroh, yaitu akad pemberian kuasa dari nasabah sebagai muwakil kepada bank sebagai wakil untuk melakukan perbuatan hukum tertentu sesuai dengan perkara yang diwakilkan. Atas akad tersebut, bank dapat menerima imbalan berupa ujroh. Kemudian transaksi tarif fisik emas merupakan fitur dari fitur e-emas apabila nasabah melakukan permintaan untuk mengambil fisik emas yang dimiliki nasabah. Selanjutnya yaitu keunggulan dari tabungan emas pada BSI Mobile. Yang pertama yaitu mudah membeli emas batangan antam ataupun menjualnya karena emas dalam bentuk saldo digital tidak perlu keluar rumah. Kemudian harga notabene lebih murah karena harga tidak termasuk biaya cetak. Yang ketiga yaitu pilihan nominal pembelian yang beragam alias suka-suka, bahkan mulai dari 50 hingga 60 ribuan saja. Kemudian saldo emas dapat ditransfer ke orang lain melalui aplikasi BSI. Emas tersimpan aman di brankas sentral BSI sehingga tidak khawatir akan keamanan penyimpanannya. Selanjutnya yaitu merupakan fitur emas. Yang pertama, fisik emas yang diperjualbelikan merupakan emas milik bank dan tersedia dalam jumlah yang cukup untuk transaksi beli emas nasabah. Kemudian yang kedua, nasabah memperoleh hak atas emas sesuai dengan jumlah dan pembayaran yang dilakukan ketika proses beli emas. Kemudian yang ketiga, fisik emas yang telah dibeli nasabah akan disimpan oleh bank sesuai ketentuan yang berlaku di bank. Yang keempat, bank tidak akan melakukan pengalihan hak atas kepemilikan emas nasabah kepada pihak lain. Yang kelima, yaitu nasabah dapat melakukan pengembalian fisik emas dengan jumlah minimal tertentu sebagaimana diatur pada butir F5 pada syarat ketentuan khusus pembukaan e-emas. Keenam, bank memastikan pencatatan saldo emas milik nasabah yang dapat dilihat pada aplikasi mobile BSI. Yang selanjutnya merupakan pembukaan rekening emas. Yang pertama, pada pembukaan rekening emas, nasabah diberikan pilihan untuk melakukan registrasi data NPWP. Data tersebut memiliki dampak pada besar pajak yang dikenakan dalam melakukan transaksi beli atau jual emas. Yang kedua yaitu data NPWP nasabah yang telah terverifikasi oleh bank tidak dapat dihilangkan atau dihapus atau diubah. Yang ketiga, ketika melakukan pembukaan rekening, nasabah harus melakukan transaksi beli emas sebagai setoran awal dengan minimal sebesar 0,1 gram atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank. Kemudian yang keempat yaitu biaya administrasi akan dikenakan sebesar Rp24.000 per tahun dan pembayaran dilakukan ketika pembukaan rekening emas. Baik, setelah pembukaan rekening emas dilakukan, nasabah akan memiliki nomor rekening emas. Apabila nasabah melakukan penutupan rekening emas sebelum masa 1 tahun, biaya administrasi yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan kepada nasabah. Kemudian saldo minimum pada rekening emas nasabah sebesar 0,1 gram atau sesuai ketentuan akan diberitahukan sebelumnya kepada nasabah. Kemudian nasabah yang memiliki dan melakukan registrasi NPWP serta terverifikasi pada sistem bank akan dikenakan pajak atau PPh sebesar 0,45% dari total harga beli. Sedangkan bagi nasabah yang tidak memiliki NPWP dikenakan pajak sebesar 0,9% dari total harga beli. Baik, yang selanjutnya yaitu transaksi beli emas. Yang pertama, nasabah melakukan transaksi beli emas dengan menggunakan aplikasi mobile BSI. Yang kedua, pendebitan dana pembelian emas akan bersumber dari rekening tabungan yang ditunjuk nasabah. Yang ketiga, apabila dana dalam rekening tabungan tidak mencukupi untuk pembayaran harga emas, biaya administrasi atau pajak, maka transaksi tidak dapat dilakukan. Kemudian yang keempat, beli emas dilakukan dengan ketentuan minimal transaksi pembelian sebesar 0,05 gram dengan konversi rupiah setara harga beli emas yang berlaku saat itu dan maksimal sebesar 100 juta rupiah atau sesuai ketentuan yang berlaku di bank. Harga beli emas bagi nasabah mengacu pada informasi harga beli emas pada saat transaksi yang tertera pada tampilan beranda emas di aplikasi mobile BSI. Harga beli emas dapat berubah sewaktu-waktu.
Kemudian proses beli emas yang telah dilakukan tidak dapat dibatalkan. Berikutnya merupakan transaksi tarik fisik emas. Yang pertama, nasabah dapat melakukan permintaan tarik fisik emas melalui aplikasi mobile BSI. Yang kedua, pengambilan fisik emas dapat dilakukan di kantor cabang bank pada hari dan jam kerja dengan ketentuan yang diatur oleh bank. Nasabah wajib menunjukkan kartu identitas yang berlaku pada saat pengambilan fisik emas di bank dan bukti resi atas transaksi tarik fisik emas. Kemudian pengambilan fisik emas dapat diwakilkan dengan menggunakan surat kuasa dengan melampirkan asli kartu identitas nasabah, penerima kuasa, dan bukti resi atas transaksi tarik fisik emas. Kemudian minimal tarik fisik emas adalah 2 gram, sesuai dengan pecahan emas yang tersedia dan dipilih oleh nasabah. Biaya tarik fisik emas menjadi beban nasabah yang didebetkan dari rekening tabungan nasabah yang ditunjuk. Biaya tarik fisik mengacu pada tarif biaya emas masing-masing pecahan. Kemudian bank memberikan nomor one time password atau OTP kepada nasabah yang datang ke kantor cabang bank untuk melakukan proses pengambilan fisik emas. Fisik emas dapat diambil atau diterima 14 hari kerja setelah transaksi diproses disesuaikan dengan jumlah pecahan, permintaan nasabah, dan lokasi kantor cabang atau sesuai pemberitahuan dari bank. Nasabah akan menerima pemberitahuan melalui email atau SMS mengenai kesiapan fisik emas untuk diambil di kantor cabang bank. Pengambilan fisik emas melebihi 5 hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana disebutkan pada poin 10, maka nasabah akan dikenakan biaya simpan 0,04% per hari dari nilai emas yang disimpan dikalikan dengan harga beli. Baik, itu merupakan penjelasan mengenai tabungan emas pada BSI Mobile. Dalam produk tabungan emas oleh BSI Mobile ini diharapkan mampu mempermudah nasabah dalam media investasi modern di masa depan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.